Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan ahli badan kita Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandari al-Jawi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai makalah yang ke-15. Makalah dulu kau bisa halaman 35. Hah? Oh, di jauh ya? Wal maqalatus saminah. Di jauh ya. Makalah yang ke-8. 8 bulan puasa kemarin betul. Wal maqalatus saminatu. Makalah yang ke-8. Bab 6 makalah 8. Ya. Jadi satu murid. Ampun. An Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Benar itu ya? Al-ilmu, ilmu. Dalilun itu sebagai dalil. Dalilul amali, sebagai dalilnya amal. Alasan amal ya? Alasan dalil. Iya. Penguat argumen bahwa amal itu harus didasari dengan ilmu. Al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Bahwa ilmu ibadah yang dikerjakan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ya, ibadah apa saja ya harus dengan ilmu. Ya minimal ya tahu ini wajib, ini sunnah, ini batal, ini makruh. Ai mursyiduhu, artinya amal ilmu itu penuntun amal. Wa kashifuhu, dan pembuka. Fala yujadu, dan tidak dijumpai al-amalu amal bidunil ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Di hadis yang tadi, al-ibadatu bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Nah, kita ini kan rata-rata muslim turunan. Bapak emak muslim ya ikut muslim, bapak emak sholat ya kita ikut sholat. Awalnya kita jalani ibadah itu ya ikut-ikutan. Tetapi dengan seiring waktu, seiring usia kita nyari tahu, kita ngaji. Nah, kita ngaji ini supaya ibadah yang kita jalani itu tahu ilmunya. Wal fahmu, dan faham. Wi'aul ilmi, itu wadahnya ilmu. Ilmu harus ada wadahnya, ada tempatnya. Lah tempatnya ilmu itu bisa nyantol. Nyantol Indonesianya pokoknya nempel, bisa nyangkut kalau dia
paham. Cuman dulu kadang di pesantren itu kalau ngaji bulan puasa, kalau orang daerah saya nyebutnya pasanan, itu ya kiainya bacanya ya kayak orang baca koran. Ya santrinya sebuah paham bahwa orang yang penting begitu ngaji selesai asal rajin buka-buka lama-lama paham. Ya awalnya kalau ditanya kiai tadi baca apa, mbok kedengeran aja enggak. Apalagi ngajinya habis zuhur bulan puasa. Itu kan jamnya ngantuk kan ya. Jamnya ngantuk, udah semalam udah kurang tidur. Habis zuhur ngaji. Kitabnya itu penuh sama gambar peta. Peta iler gitu. Tidurnya langsung begini aja ngajinya. Kata yang paling ditunggu yang membahagiakan itu wallahu a'lam. Itu kata yang paling ditunggu saat ngaji. Baru ketemu halaman. Tapi begitu udah selesai, kadang kita udah pulang ke kampung halaman atau itu asal rajin-rajin buka yuk paham. Wallahu a'lam itu mungkin berkah dari kiainya. Wallahu a'lam. Fala yujadu dan tidak akan dijumpai al ilmu biduni tasawwuri makna lafzi tanpa ada kejelasan makna lafaz dari ilmu itu. Maka kalau saya yang ngajar biasanya ya tadi lah memakai bahasa yang sesederhana mungkin biar gampang dipahami. Kadang ada yang memaknai itu pakai bahasa-bahasa yang susah-susah, yang pakai bahasa sisi kan susah-susah ya. Sungguh. Dan di antara penceramah yang di YouTube itu saya sangat mengagumi Gus Bara. Itu kalimat-kalimat atau kitab-kitab yang terkenal sulit, tapi kalau beliau yang ngajar jadi mudah. Karena beliau memakai bahasa yang sederhana. Kan kadang ada yang biar kelihatan keren malah sengaja memakai bahasa yang susah-susah. Nah, kalau Gus Bara itu kan pakai bahasa yang sederhana, mudah dipaham. Maka walaupun kitab itu terkenal sulit dipaham, di tangan beliau jadi mudah. Nah, itu yang ulama yang benar-benar hebat dan yang model begitu. Wal aqlu dan akal, qaidun itu pembimbing lil khairi ke arah kebaikan. Ha'ai artinya hamilun lahu, akal itu yang mengandung kebaikan. Maka semua kebaikan itu logis alias masuk akal. Dan semua yang dilarang dalam agama Islam ya logis. Nah, dalam Islam itu, ajaran Islam itu kan ada dua kategori. Ada yang namanya ta'abudi, ada yang namanya ta'akuli. Ta'abudi itu sesuatu yang gak perlu kita akal-akal. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4, sholat subuh 2. Ini gak perlu diakal-akal, pokoknya sami'na wa ta'na, kita dengar, kita jalani. Tapi ada yang ta'akuli itu perintah agama atau larangan dalam agama yang kalau diakal, dilogiskan sangat masuk akal. Puasa itu dulu bagi para sahabat ya wis ta'budi, saya dengar, saya jalani. Begitu sekarang seiring kemajuan ilmu medis, ternyata puasa itu ya diadopsi dalam ilmu kedokteran. Orang yang mau menjalani operasi puasa. Terus gerakan sholat. Saya dulu pernah itu ada satu majelis taklim yang sampai sekarang sih sebulan sekali itu ngadain sholat tasbih. Nah itu ada ibu-ibu yang ia itu member senam apa namanya? Nah, bukan aerobik, juga nenek-nenek aerobik rontok, bukan yang senam yang apa yoga. Nah ibu itu ikut sekali 2 kali, terus dia bilang begini, Pak, semenjak saya ikut sholat tasbih kok efeknya melebihi senam yoga. Padahal senam yoga bayar, sholat tasbih
gratis. Lah padahal ya ketika ia jalani ikut sholat tasbih kan tidak ada orientasi bahwa ini untuk kesehatan ini. Tapi ternyata setelah dilogiskan, disinkronkan dengan akal, ya masuk akal. Apalagi orang wudu ya, jelas bersih kan ya. Nah, dalam agama itu ada istilahnya ta'abbudi, ada istilahnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu yang terus pokoknya saya dengar, saya jalani. Kalau ta'abbudi sesuatu yang masuk akal. Fala yujadu, dan tidak dijumpai al khairu, kebaikan, illa kecuali bil akli, dengan akal. Semua kebaikan itu ya masuk akal. Ad-da'i ilaihi, yang mengajak ke arah khair, kebaikan itu. Wal hawa, dan hawa nafsu, markabun itu kendaraan, lil dzunubi, bagi dosa-dosa. Rata-rata orang berbuat dosa itu kan didasari karena nafsu, keinginan. Ai mislu safinatin, semisal seperti perahu, kapal, laha, bagi dzunub. Nafsu itu ya alat transportasinya dosa. Fala tujadu, dan tidak dijumpai adzunubu, dosa, illa alal hawa, kecuali dia didasari dengan hawa nafsu. Wal malu, dan harta, ridaul mutakabbirin. Rida itu makna aslinya selendang. Apa ya? Kebanggaan ya. Oh, kalau orang mau sholat, sorban, rida. Pakaian kebanggaannya al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Ai mislur ridai lahum, artinya pakaian kebanggaannya orang-orang sombong itu ya di harta. Rata-rata orang itu jadi sombong ya karena banyak duit. Lah kalau orang udah nggak banyak duit kok nyombong, yang disombongin apanya? Yang disombongin sombongnya itu ya. Miskin sombong. Lah yang udah miskin sombong. Memang ada ya kira-kira orang miskin sombong? Ada ya. Contohnya kayak apa, Pak? Ada contohnya ya. Ya gitu. Mobil keren ya, Wak. Penting sombong aja. Kayak minjem. Mobil minjem, penting sombong aja. Orang miskin sombong itu kayak misalnya dia udah miskin tapi diajak kerja nggak mau. Wah, saya mah nggak usah kerja, asal di rumah ntar taruh rezeki datang juga datang. Nyombong. Mana diantar. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam belum loncat ya. Wad dunia, dan dunia, sukul akhirati, itu pasarnya akhirat. Atau dalam makalah lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, tempat orang belanja untuk nanti di akhirat. Orang nanti di akhirat itu ke surga atau ke neraka kan ya belanjanya waktu di dunia. Nah, kalau di pasarnya ia belanja ayam, ya nanti yang di rumah kan yang dimakan ayam. Nah, kalau di dunia ia belanjanya ibadah yang baik-baik, ya nanti di akhirat makannya ya yang baik-baik itu. Maka bahasanya Imam Yahya bin Wa'ad Ar-Razi, wa dunya suqul akhirah. Dunia itu pasarnya akhirat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man, siapapun akhadha, yang mengambil minat dunia, dari dunia, minal halali, halal, orang yang mempunyai harta benda dengan cara yang halal, hasabahullah, maka Allah akan menghisapnya. Semakin banyak duit, semakin lama hisapnya. Jadi kalau punyanya cuma bit, hisapnya bentar man. Nah iya, dia dihisap cuma bitnya doang.
Kalau yang punya vario hisapnya nambah teman. Yang punya Avanza hisapnya nambah. Hisapnya tambah lama man. Mana belinya? Ya di mana belinya, duitnya dari mana, dipakainya buat apa nih? Itu. Jalannya kemana nih? Makanya pengen hisap bentar kok lama man? Panas banget nungguin ditanya. Iya. Kalau sebentar juga jangan, masa nggak enak. Enggak enak ya. Lamanya kurang ya. Lah iya, kan Biar puas ya mas ya. hisap itu kan tergantung yang ia punya. Kalau orang punya hartanya itu dari cara yang halal, hasabahullah, maka Allah akan menghisap. Yang punya CBR nanti dihisap. Iya, hisap itu nanti mas. Boncengin siapa aja tuh. Iya. Videonya diputar nanti. Iya makanya loh. Ternyata yang dibonceng kemarin jilbaban kok sekarang rambutnya pirang. Panas. Tenang lah, wis pokoknya punya. Waman akhadha minal halal, waman akhadha minad dunya minal harami, dan orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram, azabahullah, maka Allah mengazabnya. Harta benda yang kita punya itu kalau halal dihisab, kalau haram diazab. Lawang kita di dunia ya tetap butuh dunia kayak mana ya. Orang mau ngaji kalau nggak punya duit ya nggak jadi ngaji. Minum putrek ekstra nggak jadi ngaji. Kepala udah kenyut-kenyut duluan misalnya mau berangkat ngaji, waduh. Mumet, akhirnya minumnya putrek ekstra ya. Pak Yosef itu man, Pak Yosef man. Mikirin man marketing gak laku-laku nih gimana. Kemarau laku Musim kemarau laku. Emang apa hubungannya musim kemarau? banjir. Oh gitu ya. Iya. Waruya dan diriwayatkan Annahu sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti kitabnya ini semua orang, enggak hanya yang muslim, semua manusia. Inna hadhihi dunya, bahwa sesungguhnya dunia ini darul iltiwa. Iltiwa itu bulat belak-belok. Apa bahasanya yang enak ini? Ruwet. Dunia itu tempatnya ruwet. Pokoknya urusan apa saja itu yuk ruwet. Wong kita hidup itu kan hanya seri menyelesaikan satu masalah untuk menuju masalah berikutnya. Orang siapa sih yang kiranya kalau anak udah selesai semua kan, udah nikah semua urusan selesai kan? Enggak Pak Ji ya? Anak udah pensiun kerja dikira selesai semua, enggak, urusan ganti baru lagi, masalah ganti baru lagi Pak Ji. Nah, kerja terus yo masalah ya kan? Pusing, nganggur parah, ini parah. Parah paling ram. Ayo orang hidup itu kan hanya seri menyelesaikan episode penyelesaian masalah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Mulai dari lahir, baru lahir trocot udah masalah gimana supaya ini bayi bisa jalan, bisa ngomong. Udah bisa jalan, bisa ngomong, bagaimana ini nanti sekolah. Sekolah sekian tahun lulus, bagaimana nyari kerja. Udah dapat kerja, bagaimana punya pasangan. Udah dapat pasangan, terus punya anak. Udah terus hatta zurtumul
kalau udah namanya disiarin di masjid, di musola, innalillahi, selesai. Apakah selesai urusan dunia? Belum. Urusan dunianya selesai, akhirat ganti babak baru. Nanti kalau sudah surga dan neraka, lah udah ini sudah selesai. Makanya perjalanan dunia itu daru iltiwa, tempat yang ruwet, bulet. La daru istiwa, bukan jalan yang lempeng lurus, bukan. Terus bulet, urusan ini bulet terus. Manzilu tarohin la manzilu farohin. Dunia itu manzilu tarohin, tempatnya untuk capek. La manzila farohin, bukan tempatnya leha-leha. Leha-leha itu nyantai-nyantai. Terus dunia itu tempatnya orang capek. Siapa sih yang gak capek? Kerja terus ya capek, nganggur ya capek, ya man ya. Iya, kan kerja terus capek, merdeka. Lah nganggur, tambah capek lagi. Badan sih gak capek, cuma utak gitu. Ini muntah, muntah. Tuh, di rumah panas, di musola dibongkar lagi. Di Al-Wajirin adem kan. AC-nya banyak gede-gede lagi. Udah berdua patungan udah. Kawin lagi Pak tidur. Kalau ditanya sama Pak Alwi, itikaf Pak. Rekomendasi dari Pak Wakil Ketua Pak Yosef Mustika gitu. Itikaf man. Yang santai kan cuman badan, pikiran kan nggak nyantai, pikiran kan tambah mumet. Orang kalau pikirannya nggak mau mumet malah bahaya. Iya kan. Orang yang pikirannya nggak mumet itu kalau ditanya udah nggak sinkron berarti udah nggak mumet itu pikiran. Dari mana Mas? Anak saya 4. Padahal satu ngomongnya 4. Ya udah nggak sinkron, ditanya dari mana jawabnya anak 4. Nggak kerja, kredit motor 3 bulan lagi. Wah, wis bahaya ya nggak sinkron. Faman arafaha, dan siapa yang mengenal dunia, lam yafrah, maka tidak santai-santai. Lirohain, karena enaknya dunia. Tapi juga walam yahzan, tidak takut. Lisyiddatin, repotnya dunia. Dunia semelarat-melaratnya itu di dunia paling banter 70-80 tahun selesai. Tapi takutnya kan berlanjut nanti di akhirat itu. Kalau di dunia paling kan ya semelarat-melaratnya kan ya seumur-umuran kita ya. Nah, umur orang umat Nabi Muhammad kan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ya berkisar antara 60, 70, 80 udah jarang-jarang, 90 apalagi. Ala, ingatlah, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqad dunya, menciptakan dunia, darobalwa, tempatnya ujian. Enggak punya duit ya ujian, banyak duit ya ujian. Sehat itu ya ujian, sakit ya ujian. Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman itu kan ibarat orang lengkap ya, udah raja, kaya raya, nabi lagi. Kan ibarat orang mah ideal banget lah ya. Iya, pokoknya ideal banget lah, udah kaya, raja, nabi lagi, istrinya cantik, Ratu Bilqis. Tapi dalam kekayaan atau dalam berlimpahnya karunia Allah kepada dia, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah. Liyabluwani,
untuk menguji aku. Berarti kan ini ujian ini. Aashkuru, apakah saya termasuk orang yang bersyukur, am akfur, atau orang yang kufur. Itu Nabiullah Sulaiman. Ini kalau sekarang lagi syukur atau lagi kufur, Mas? Alhamdulillah. Kalau kemarin-kemarin kan pontang-panting dari jam 6 sampai ke Depok, ya kan? Sekarang nggak perlu. Cukup paling pasar gini, ya kan? Beli toge, beli kangkung. Alhamdulillah. Menghibur diri nih, Man. Saya juga tahu diri. Tapi jobnya udah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa? Faja'ala, dan Allah menjadikan balwat dunia, ujian dunia, lisawabil akhirati, untuk memperoleh balasan atau pahala akhirat. Yang sabar menghadapi ujian, sabar jadi orang kaya, apalagi sabar jadi orang miskin. Jadi orang kaya dia harus sabar ya. Kadang omongan orang itu gak enak. Tiba-tiba kaya ini merah tuyul berapa ekor ya. Lah orang miskin, wah tambah sakit hati lagi, Man. Orang miskin itu mau usul apa nggak dianggap. Apa sih lu? Apa sih lu? Situ baru nunjuk-nunjuk, ditampol jarinya. Oh, orang miskin jangan banyak ngomong. Siapa yang ngomong orang kaya, Man? Jarinya sakti, Man. Jarinya orang kaya itu jembatan bisa dipindahin, kan? Jarinya orang kaya lagi, jembatan di situ kurang pas, pindah ke sono. Ini duitnya pindah ke jembatan. Coba yang ngomong begitu orang kismin. Ngomong balik. Ya tadi aja kok, tadi aja. Kan ada motor tuh lewat. Bile ngomong, kok tadi ini orang udah lewat nih. Jangan nih. Saya ngintai. Akhirnya ngomong, udah jalan. Udah, ya kan? Coba kalau saya ngomong. Apa? Aduh. Ayo. Ini namanya Aku kerja 3 motor. Iya. Terus airnya apa airnya? katanya orang lagi nyari alamat tukang gas. Aturan bilang dong. Dia juga enggak nanya kenapa ngikutin saya enggak Nggak nanya ya. Lah belok belakang itu. Ngikutin belok. Kayak nama pamer sama tukang gas. Enggak kemana. Wasawabul akhirati, dan pahala di akhirat itu min balwat dunia, berawal dari balak atau ujian dunia, iwadon sebagai pengganti. Siapa tahu nanti di akhirat jadi orang kaya raya. Di sini kismin, di sana orang kaya raya. Ya siapa tahu. Yang repot kan di sini kismin, di sana kismin lagi kan. Kapan enaknya? Fayakhudhu, maka Allah mengambil, liyuktiya, supaya untuk diberi, waya betania, dan Allah memberi balak, liyajzia, supaya memberi balasan. Kadang Allah itu mengambil kenikmatan yang kita punya, tapi nanti untuk diberikan di akhirat. Dan Allah memberikan ujian, balak itu bukan hanya yang nggak enak ya. Bayangan kita itu kan kalau bala itu kan sesuatu yang nggak enak. Tapi ternyata Nabiullah Sulaiman bilangnya dia berwani sebagai bala untukku, padahal itu kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Allah memberikan bala lihat jazia, supaya Allah juga yang memberi balasan. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Halawata rodho'iha, manisnya mengecap dunia. Rodho itu artinya, aslinya maknanya nyusu, netek. Ngerti netek kan, Man? Mengecap ya. Iya, mengecap.
Fahbaru, hati-hatilah halawata rodobiha, mengecap manisnya dunia. Halawah itu kan manis, rodo nyusu. Limirorati fitomiha, pahitnya disapih. Orang yang terlanjur apa namanya ya, kecintaan dunianya berlebihan, kok tiba-tibanya dunianya itu diambil, kan bisa stres white-nya. Tapi orang kalau udah terbiasa kehilangan, udah terbiasa nggak punya, begitu punya diambil lagi, ya biasa, udah biasa. Cuma ya iya udah sering ini kecil. Orang kalau biasa hidup belangsak, dulu dari kecilnya hidupnya emang nggak beruntung. Begitu gede kok melangsak lagi, udah terbiasa, terlatih. Dulu misalnya biasa tidur di tiker yang buat buntel mayat itu. Tiker panjang. Lah ya begitu sekarang misalnya kok tidur di di spring bed yang empuk pulas. Tapi kok seandainya besok tidur di tiker lagi, reunian. Salah. Nah, tapi kalau orang udah dari kecil tidur di kamar AC, di spring bed, lah kok tiba-tiba mondok tidurnya kelamaan tiker buntel mayit, alamat. Enggak betah. Makanya biasanya anak pondok itu mau hidup di mana aja itu sewantai karena udah terbiasa belangsak, udah terbiasa makan yang pakai punya daun aja dimakan. Biasa makan daun apa, begitu disuguhin ayam bakar, ngambak bolak-balik. Lah ketemu daun lagi, ini mah reoni lah. Cuma kadang itu kan mulut kita itu kan belagu ya. Dulu makan terong direbus itu enak. Sekarang makan ayam aja milih. Bosen. Wahjuru, dan tinggalkanlah ladzidza ajiliha, lazatnya dunia. Likarihi ajiliha, karena untuk memperoleh akhiratnya. Wala tas'au, dan jangan tas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Apa itu? Agi-agi kalau dulu orang Jawa maknai. Agi-agi. Apa ya? Apa Indonesianya? Kalau di ayatnya wala fas'au ila idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, itu fas'au. Apa ya? Segera. Jangan bersegera wis nyantai-nyantai. Kalau jangan segera berarti kan nyantai. Fi umrani darin, di dalam keramaian dunia. Qad qadallahu, dan yang telah Allah tentukan kharabuha, rusaknya dunia. Kalau bahasa kita wis enggak usah terlalu banget wong Allah sudah menentukan bahwa seberapapun yang kita cinta, yang kita suka dari milik kita itu pasti akan rusak, pasti akan hancur. Jangankan benda, badan kita ini, yang paling kita sayang di kita kan ya badan kita sendiri ya. Apalagi udah umur 40, 50 udah mulai dah ya Pak Ji. Ya, dulu nggak pakai ini, sekarang pakai ini. Udah mulai. Rambut dulunya hitam, ya sekarang udah putih. Gigi. Jadi silver ya Pak Ji. Ayo gigi yang dulu buat makan kelanting, keletak itu ada. Sekarang dulu biasa masih kuat. Wala tuwasiluha,
dan jangan terlalu melekat ke dunia itu. Waqad arada minkum ijtinabuha, dan sungguh sebagian dari kalian itu berniat untuk ijtinabuha, menjauhinya. Fatakunu, maka kalian akan menjadi lisuhtihi, kemurkaan Allah, muta'arridina, menantang Allah, wali uqubatihi, dan memperoleh azabnya Allah, mustahiqinya, ya memang pantas memperoleh azab Allah. Maksudnya begini, orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu cinta dengan dunianya, sampai-sampai lupa dengan akhiratnya, itu berarti menantang kemurkaan Allah. Wal maqalatut tasi'atu, dan maqalah yang ke-9. Qala, berkatalah Bazar Jumhur, ini nama orang Iran, Bukhtanasor. Apa katanya? Sittu khisalin, ada 6 hal. Takdilu, menyamai, aitusawi, menyamai, jami'at dunia, nikmatnya dunia. Ai artinya amti'atiha, nikmatnya dunia. Wa amwaliha, dan harganya dunia. Wes, di dunia ini yang paling enak ya, itu ada 6 kata Bazar Jumhur. Yang pertama, at-ta'amul mari'u, makanan yang enak. Ai alladzi, itu yang lezat. Orang kalau lagi makan enak, wis lupa kalau lagi punya cicilan banyak aja lupa, lagi makan enak. Kalau orang Sunda misalnya apa mah, lalapan ya, kata orang Sunda pokoknya dilepas di hutan aja asal dibawain sambal hidup. Ya, lagi makan enak apa aja wis lupa kalau enak. Yang kedua, wal waladus sholihu, anak yang soleh, ay albaru, yang bisa berbuat baik, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Yang ketiga, wazaujatus sholihatu, istri yang solehah. Wis makan enak, anak soleh, bini cakep, lengkap lah ya. Al-muwafaqatu, nurut, cakep. Kalau nggak nurut ya makan hati. Kira-kira kalau disuruh milih nurut atau milih cakep? Nurut. Apalagi yang bisa dikibulin gitu ya. Milih yang mana, Man? Kalau misalkan manut tapi menyon juga. Cakep tapi ngelawan mulu. Bisa aja kan ini menyon aja. Itu bertambah. Situ kan wazaujatus salihatu, istri yang solehah, al-muwafaqatu, yang taat. Ai allati tati'ullah, yang ia taat pada Allah, wa zaujaha, dan suaminya. Susah ya. Tengah malam kita pulang habis begadang, bini enak-enak tidur, dibangunin bikin kopi sama Indomie. Langsung kuncul ke kamar bikin. Oh, enak kan ya? Enak. Ini kadang pulang malam pintu aja gak dibuka, itu Pak Ji. Bikinin ngopi apa? Kopi. Buka dah mulut. Oh, enggak dikunciin pintu aja udah alhamdulillah. Kunciin pintu. Kena cuma sama siapa? Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nikmatnya dunia, bini solehah, nurut. Wah, pol itulah pokoknya.
Yang ketiga, yang selanjutnya wal kalamul muhkam, omongan yang diikuti orang. Loh tadi loh man, kejar, langsung kejar man. Ayo orang kalau ngomong nggak di apa gugu, gugu Indonesianya apa? Nggak didengar, itu kan nggak enak ya. Coba kalau omongan kita itu tadi itu orang-orang langsung pada ngikut, pokoknya apa jari kita itu kayak remote lah pokoknya. Sono sini, ke atas, ke bawah, enak ya. Al-mutqanu artinya yang dipercaya. Alladzi la yataghayyaru, yang tidak mencela dan mencela. Lah orang dipercaya orang, omongan didengar orang yo yang omongannya enggak pagi tahu sorenya tempe. Nah kalau udah pagi tahu sorenya tempe, lama-lama ya mungkin sekali dua kali orang dengerin, tapi lama-lama apaan tuh ngomong doang omdu. Kemudian yang selanjutnya wa kamalul akli, otaknya cerdas, sempurna akalnya. Wah enak ya. Iya, makanan enak, anak pinter, bini cakep, tapi dianya otaknya oleng. Wah, bahaya malah ya. Otaknya oleng. Ditanya dari mana, jawabnya anaknya 4. Padahal dia duitnya banyak, tapi otaknya mulai oleng. Bahaya itu. Azab dunia udah tuh. Azab dunia. Azab dunia. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, likulli amalin, setiap amalan diamatun, ada penyangga, tiang. Wa diamatu amalil mar'i, dan penyangga amalan seseorang itu akluhu, akalnya. Fabiqadri aklihi, maka seukuran akal seseorang, takunu, maka menjadi ibadatuhu, pengabdiannya, lirabbihi, terhadap Tuhan. Kecerdasan seseorang itu bisa mempengaruhi ketaatan terhadap Tuhannya. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berkatalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, aslur rajuli, dasar kehormatan seseorang itu akluhu, akalnya. Orang biar ganteng, gede, tinggi, putih, cakep, tapi kalau akalnya sedek, anak kecil aja ngetawain orang gila, padahal ganteng loh. Ada orang yang udah kecil, pendek, hitam, tapi pintar, cerdas, dihormati orang pada cium tangan sama dia. Dulu di Jawa itu ada kiai yang potongannya itu nggak memper loh bahasa sini, nggak patut jadi kiai. Orangnya wis agak hitam, penampilannya wis pokoknya nggak pantas kalau itu ternyata seorang kiai besar yang santrinya ribuan. Pokoknya kalau dia jalan terus bajunya juga asal sekenanya nih. Nggak pantas ya. Ya iya, kalau dilihatnya pokoknya kayak bukan orang kaya, bukan kiai. Tapi siapapun kalau yang mengenal dia, wala, langsung munduk cium tangan. Sang kiai hebat. Gus Dur aja dulu sering sowan ke rumah ke beliau. Padahal kalau melihat fotonya, bisa dilihat di Google, Mbah Muslim Imam Puro, orang Klaten. Itu biasanya beliau tuh pakai topi yang kayak topi korpri loh. Pakai kaos yang kaos ada kerahnya itu, kaos tapi ada kerahnya, ada kancingnya 2 biji. Nah, yang topinya agak gini gitu ya. Nah, pokoknya kayak topi korpri itu. Nah, bukan yang biasa memang lebar ini.
pakai celana hitam, terus mana-mana pakai sandal jepit. Dan kayak Ki Mardani. Lah sementara di lain tempat ada orang gagah gede tinggi, ternyata ya tadi itu akalnya nggak wis. Wa hasbuhu dinuhu. Bener ya? Dan kehormatannya dinuhu di agamanya. Wa muru'atuhu dan kehormatan keduniaannya. Khuluquhu akhlaknya. Semakin tinggi budi pekertinya ya semakin dihormati. Tapi kok sebaliknya ya. Kemudian yang keenam, yang termasuk nikmatnya dunia itu wasihatul badan, nikmat sehat badan. Wis nikmat itu punya TV 100 in tapi matanya belek. Lah ya percuma. Lah ya cuma punya baku sofa harganya 200 juta, cuman pantatnya bisu. Nikmatnya kapan kalau begitu? Ini cakep, cuman dia anyang-anyangan mulu. Man, bini cakep man, cuman anyang-anyangan itu loh. Nggak tahu anyang-anyangan. Dan iya, bininya tapi cakep, tapi dia anyang-anyangan nggak sembuh-sembuh. Biasa aja. Nah, iya, makanya sehat badan itu nikmat yang wis luar biasa. Nah, ini tadi TV 100 in kira-kira segede apa? Nah, iya, mau cuman matanya beda. Nah, iya, semuanya nikmat sehat biar TV 14 in. Tapi kalau matanya sehat ya kelihatan terang. Biar bini nggak cakep-cakep amat, tapi kalau sehat ya man ya. Cap-cap lah. Biar duduk di bangku kayu, tapi kalau pantatnya sehat kan ya enak. Sofa 200 juta bisulan mulu. Kapan enak. Wal maqalatul ashiratu, maqalah yang ke-10, wallahu a'lam bissawab. Iya itu. Puasa.